Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Ade Lestari, mahasiswi semester 5 dari Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit mereview tentang makalah yang sudah saya tulis, yaitu bertemakan mikroekonomi syariah dan kondisi ekonomi di Indonesia. Jadi, video ini saya buat untuk melengkapi ujian tengah semester ganjil pada prodi Manajemen Bisnis Syariah, tepatnya di mata kuliah Mikroekonomi, dengan dosen pengampu Bapak Abdul Aziz Ibrahim, LC.MA PhD. Jadi, yuk langsung kita bahas tentang latar belakang dari makalah saya ini. Ternyata, UMKM diakui sebagai pilar ekonomi negara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Konsep mikroekonomi syariah merupakan bagian dari ekonomi Islam yang berfokus pada prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Penerapan konsep ini dalam perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan UMKM, melibatkan beberapa aspek penting yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, ekonomi syariah ini telah menunjukkan perkembangan yang pesat dan menarik perhatian baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun pemerintah. Sebagai negara mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Jadi guys, tujuan dibuatnya makalah ini yang pertama itu untuk menganalisis penerapan konsep mikroekonomi syariah dalam perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tantangan utama. Jadi, di perekonomian Indonesia ini apa sih tantangan utamanya yang dapat diatasi melalui pendekatan mikroekonomi syariah. Selanjutnya, yang ketiga, menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia sendiri. Yang terakhir, kita akan mengkaji atau berdiskusi tentang peran lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam mendukung sektor ekonomi mikro dan menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat itu berpengaruh atau enggak sih. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Karena tadi tujuan dibuatnya makalah ini ada 4 poin besar yang akan dibahas, akan kita bahas di bab pembahasan ini. Jadi yang pertama itu ada penerapan konsep mikroekonomi syariah pada sektor UMKM. Ekonomi mikro Islam adalah cabang dari ekonomi yang memfokuskan perhatian pada tingkat mikro atau individu, rumah tangga, dan usaha kecil. Sistem ekonomi mikro Islam berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang melibatkan nilai-nilai etika, keadilan, dan sah dan adil, di mana individu diberikan hak kepemilikan atas harta dan aset mereka dengan tanggung jawab moral. Prinsip lainnya mencangkup larangan terhadap praktik riba atau bunga. Sudah jelas ya, yang namanya ekonomi syariah itu terbebas dari yang namanya riba dan bunga. Serta penekanan pada adil dan transparansi dalam segala aspek aktivitas ekonomi. Ekonomi mikro Islam juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui konsep kemitraan dan bagi hasil yang meningkatkan distribusi kekayaan secara adil. Nah, untuk penerapan konsep ini sendiri, itu di sini garis besarnya ada 3. Yang pertama, di dalam mikroekonomi syariah harus ada yang namanya prinsip dasar. Nah, prinsip dasar itu apa aja sih? Prinsip dasar itu meliputi seperti keadilan, tanggung jawab, dan pelarangan riba. Kemudian yang kedua adanya pembiayaan syariah. Jadi, mikroekonomi syariah ini bisa yang namanya menyediakan pembiayaan syariah untuk sektor UMKM dengan melibatkan skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang bebas dari riba. Jadi, kalau akadnya ini atau pembiayaan tersebut menggunakan skema bagi hasil, maka pembiayaan ini akan terbebas dari yang namanya unsur riba. Selanjutnya adanya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan keterampilan bisnis. Kemudian, pembahasan yang kedua itu tentang tantangan utama yang dihadapi oleh perekonomian di Indonesia. Berkaitan dengan tantangan ekonomi syariah yang harus dihadapi oleh Indonesia untuk menuju kemajuan ekonomi syariah adalah sistem kapitalis khususnya terlanjur mendominasi sistem perekonomian di dunia. Bahkan, banyak negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis walaupun dalam penerapan terdapat modifikasi.
Indonesia masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi, dengan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Sementara, banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan miskin, masih hidup dalam kemiskinan. Jadi mungkin pemerintah ini harus mengalihkan perhatiannya dan menaruh perhatiannya kepada masyarakat-masyarakat yang terutama tinggal di daerah pedesaan. Solusinya, untuk menghadapi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan melalui pendekatan makroekonomi syariah, yaitu menawarkan solusi melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswah, yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, dengan prinsip bagi hasil yang adil dalam pembiayaan UMKM, mudharabah atau musyarakah, lebih banyak lagi peluang yang diciptakan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses untuk mendapatkan modal. Selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip mikroekonomi syariah dalam mengurangi ketimpangan. Yaitu tadi, kita kembali lagi membahas tentang prinsip bagi hasil dan keadilan ekonomi. Dalam penerapan prinsip, mikroekonomi syariah menekankan pentingnya prinsip bagi hasil dalam transaksi ekonomi, baik dalam pembiayaan maupun dalam distribusi keuntungan, yakni dalam skema mudharabah, kemitraan bagi hasil atau musyarakah, atau yang disebut dengan kerjasama. Memberi modal dan pengusaha berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang adil. Kemudian adanya pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah. Nah, dalam penerapan prinsip ini, menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang bebas dari riba atau bunga, yang lebih mudah diakses oleh UMKM. Selanjutnya adanya pemberian ziswap. Jadi, pemberian ziswap ini bisa sedikit membantu mengurangi ketimpangan atau tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi, yang dimana ziswap ini dananya itu bisa disalurkan kepada masyarakat miskin untuk memberikan modal usaha kecil serta membiayai pendidikan dan kesehatan. Jadi bukan semata-mata ziswap ini biaya yang disalurkan berupa cash. Bisa jadi pemerintah merubah menjadi biayanya ini dialirkan atau disalurkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan bisa bekerja di lapangan pekerjaan yang didirikan oleh ziswap tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas tentang peran lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam mendukung sektor mikroekonomi. Pembangunan di Indonesia semakin meningkat dengan dukungan lembaga keuangan syariah. Perkembangan tersebut ditandai dengan lembaga keuangan syariah yang semakin banyak disertai fasilitas atau produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang bernuansa syariah. Nah, untuk peran strategisnya, lembaga keuangan dalam pembangunan ekonomi rakyat, khususnya pada ekonomi syariah, terus agar untuk ditingkatkan karena mempertimbangkan peluang dan tantangan pada era finansial digital. Jika dibandingkan dengan negara tetangga sendiri seperti Malaysia, pembangunan ekonomi syariah di Indonesia harus semakin gencar atau harus semakin melesat agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, bahkan dengan lembaga keuangan syariah pada negara tetangga. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus terus memperkuat agar dapat meningkatkan perannya dalam mengembangkan ekonomi syariah. Lembaga keuangan itu merupakan salah satu lembaga yang membantu membangun perekonomian Indonesia di bidang finansial yang berbasis syariah. Selain memberikan pendanaan atau menyediakan pembiayaan syariah, lembaga keuangan harus juga mendampingi pelaku UMKM untuk pelatihan dan edukasi. Jadi, dalam pendampingan bisnis ini, melalui program pendampingan tadi, lembaga keuangan syariah membantu UMKM mengembangkan rencana bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas pasar UMKM. Selanjutnya, memberikan inovasi produk dan layanan. Nah, untuk inovasi produknya, produk tabungan dan investasi syariah menyediakan berbagai produk tabungan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan alternatif bagi pelaku UMKM untuk menabung dan menginvestasikan dana mereka di lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ada fintech syariah. Nah, di fintech syariah ini kita harus memanfaatkan teknologi finansial untuk menyediakan layanan keuangan syariah yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha mikro. Fintech syariah ini menawarkan platform pembayaran, pinjaman, dan investasi yang memudahkan pelaku UMKM untuk mengelola keuangan mereka. Selain memberikan inovasi produk, lembaga keuangan ini harus juga mendukung pengembangan produk halal. Jadi, UMKM yang tersebar di Indonesia ini itu karena ini basisnya keuangan syariah, jadi harus diusahakan agar UMKM yang tersebar itu sudah mendapatkan sertifikasi halal. Nah, untuk membantu UMKM dalam proses mendapatkan sertifikasi halal, itu tuh akan meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Kenapa akan meningkatkan kepercayaan konsumen?
karena mayoritas kita itu besar dengan penduduk muslim. Jadi ketika ada konsumen yang muslim, mereka akan membeli makanan pada, contohnya mereka akan mendatangi UMKM halal karena udah terjamin kehalalannya. Nah, untuk kesimpulannya, mikroekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi. Penerapan mikroekonomi syariah, khususnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, melalui pembiayaan yang adil dan transparan tanpa bunga atau riba, serta berbagi resiko dan keuntungan yang setara agar pelaku usaha dan pemberi modal itu tidak ada yang merasa terzolimi. Di sisi lain, sektor ekonomi Indonesia menghadapi sejumlah tantangan termasuk ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi, dan kesenjangan akses terhadap layanan keuangan. Mikroekonomi syariah menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan ini dengan memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung prinsip-prinsip ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, untuk saran, mungkin adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah, penyederhanaan proses akses pembiayaan, dan peran pemerintah dalam mendorong kebijakan yang mendukung ekonomi syariah itu harus lebih mendukung lagi untuk pengembangan ekonomi syariah sendiri, termasuk insentif bagi lembaga keuangan syariah dan UMKM untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Kebijakan tersebut juga harus fokus pada peningkatan akses terhadap pasar internasional, khususnya untuk produk-produk halal agar dapat bersaing di pasar global. Mungkin sekian review tentang makalah saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jazakumullahu khairan katsiran.